Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Aziza, NIM 185100061, Prodi Manajemen. Jadi di sini untuk memenuhi tugas manajemen operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Jadi bab keempat, kelima, dan keenam. Bab keempat ini saya akan menjelaskan tentang kapasitas agregat, yang kedua desain produk dan jasa, dan yang ketiga break even point atau yang disingkat BEP. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini di bab 4 saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas dan agregat. Jadi di sini pengertian dari kapasitas atau capacity adalah hasil produksi, jumlah unit yang ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Dan kapasitas itu mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Terus selanjutnya tujuan dari perencanaan agregat itu ada 4. Yang pertama, pengumpulan. Jadi pengumpulan ini dia rencana produksi dan staffing dikelompokkan menurut pengelompokan besar, produk-produk yang sejenis, jasa-jasa, unit tenaga kerja maupun unit waktu. Yang kedua, ada kelompok produk. Jadi kelompok produk ini perusahaan kan dapat mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok besar dengan tujuan menghindari detail yang terlalu banyak pada tahap-tahap proses perencanaan. Dan yang ketiga, tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini merupakan pengelompokan tenaga kerja melalui beberapa cara. Jadi tergantung dari fleksibilitas tenaga kerjanya dalam perusahaan itu. Terus yang keempat, terakhir, ada waktu. Jadi waktu ini ialah perencanaan jangka menengah yang memiliki arti antara 3 bulan sampai dengan 18 bulan. Biasanya perencanaan ini dilakukan secara bulanan atau triwulan. Terus dalam perencanaan agregat, rencana produksi itu tidak menguraikan per produk, namun menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Kayak contohnya, kan pada perusahaan pembuatan mobil hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan beberapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu atau berapa banyak mobil yang berwarna merah atau biru. Jadi dia fokusnya hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat. Desain produk dan jasa. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu desain produk. Jadi desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Jadi intinya desain produk itu yang harus memberi manfaat antara pelanggan dan konsumennya. Selanjutnya kita harus tahu juga tentang pengertian desain jasa. Jadi desain jasa ini merupakan tantangan karena umumnya itu mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran jasa itu memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar itu biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain, dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tadi pengertian dari desain produk dan jasa, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor utama dalam strategi desain. Jadi faktor utama itu biaya. Jadi biaya yang sering disebut modal itu diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan itu akan lebih sulit dan menjamin tingkat keberhasilannya. Tapi dalam strategi desain, biaya yang dikeluarkan rendah, produk yang dihasilkan tuh harus tetap menarik dan berguna bagi konsumen. Yang kedua ada mutu. Mutu yang dimaksud di sini itu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Jadi mutu yang dimiliki suatu produk itu harus menarik dan berguna bagi konsumen. Ada beberapa
produk yang dipasarkan ya secara bersamaan, tapi produk dengan mutu yang baiklah yang akan dipilih oleh konsumen. Terus selanjutnya ada time to market. Jadi time to market ini merupakan lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Jadi dia itu mencakup tentang lamanya waktu yang dibutuhkan. Terus selanjutnya yang keempat itu ada kepuasan konsumen. Jadi kepuasan konsumen ini merupakan desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Jadi kepuasan konsumen itu merupakan hal yang penting bagi seorang produsen, karena dengan adanya konsumen yang yang namanya dia puas dengan produk kita, maka itu merupakan aset berharga bagi seorang perusahaan. Nah, yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang profit melalui maksimilasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya itu ada 2 prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan dari produk itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break-even point atau yang biasa disingkat BEP. Jadi BEP ini ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Jadi intinya itu yang dimaksud BEP ini adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan yang bisa juga disebut dengan pendapatan dan biaya seimbang. Nah, selanjutnya break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Selanjutnya ada komponen penghitungan dasar BEP. Jadi ada 3. Yang pertama fixed cost, yang kedua variable cost, yang ketiga selling price. Jadi yang pertama ini fixed cost itu komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Kayak contohnya biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya mesin dan lain-lain. Terus yang kedua variable cost. Jadi komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabelnya pasti akan meningkat. Kayak namanya biaya ini itu yaitu biaya bahan baku, biaya listrik dan lain-lain. Yang terakhir ada selling price. Itu komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayu, NIM 185100050 akan menjelaskan tentang materi manajemen kualitas, strategi lokasi, dan juga tata letak. Yang pertama yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau manajemen kualitas terpadu didefinisikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan performasi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Kemudian yaitu manfaat kualitas produk. Yang pertama menurunkan biaya, yang kedua meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan pangsa pasar dan mewujudkan kualitas yang dirasakan pesaing. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen kualitas. Karakteristik manajemen kualitas yang pertama yaitu kualitas adalah bagian dari setiap agenda manajemen atau top manajemen. Kemudian yang kedua, tujuan dan sasaran kualitas selalu masuk dalam rencana bisnis. Dan yang terakhir, pengukuran manajemen kualitas berlaku menyeluruh di semua level organisasi.
Kemudian materi selanjutnya yaitu strategi lokasi. Strategi lokasi adalah suatu rencana yang digunakan perusahaan dalam bisnis untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Di dalam strategi lokasi, penentuan lokasi dapat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan yang membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi strategi lokasi yaitu 1. Produktivitas tenaga kerja, risiko nilai tukar dan mata uang, biaya-biaya, sikap, dan juga kedekatan dengan pemasok dan kedekatan dengan pesaing. Selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan dalam strategi lokasi yaitu 1. Metode pemeringkatan, 2. Pusat titik berat, dan yang terakhir metode transportasi. Selanjutnya tujuan dari strategi lokasi yaitu untuk pelayanan konsumen, mendapatkan bahan mentah dengan mudah dan dengan harga yang relatif rendah. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja, dan yang terakhir kemudian materi yang ketiga yaitu tata letak. Definisi tata letak secara umum adalah susunan fasilitas-fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi. Perancangan tata letak meliputi pengaturan tata letak fasilitas-fasilitas operasi dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk penempatan mesin-mesin, bahan-bahan, perlengkapan untuk operasi, personalia, dan semua peralatan serta fasilitas yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian tujuan perancangan tata letak fasilitas diantaranya yaitu 1. Memanfaatkan area yang ada, yang kedua pendaya gunaan pemakaian mesin, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat fasilitas produksi lebih besar, yang keempat meminimalkan material handling dan mengurangi waktu tunggu serta mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran. Jenis-jenis rancangan tata letak meliputi 1. Tata letak menurut barang, produk layout, tata letak menurut pekerjaan, proses layout, tata letak lengkap, fixed position layout, tata letak gabungan, kombinasi layout, tata letak gudang, warehouse layout, dan tata letak kantor yaitu office layout. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Susanti, NIM 185100067. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Langsung saja. Manajemen sumber daya manusia yaitu mempersiapkan, terstruktur, mengatur, dan melacak akuisisi. Dibuat, diberi kompensasi, terintegrasi, dipertahankan, dan dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Rekrutmen, pemeliharaan, dan pertumbuhan adalah tahapan implementasinya. Peran MSDM meliputi menyiapkan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, kompensasi, retensi, dan relokasi. Persyaratan yang mendesak bagi MSDM adalah bahwa MSDM berarti pengelolaan dan mengelola SDM atas dasar rupa bisnis untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. Staf dan karyawan di perusahaan meningkatkan kinerja dan membangun budaya perusahaan yang mendukung aplikasi kreatif dan fleksibel. Dan saya melanjutkan bab 11 yaitu SIM dalam manajemen operasional. SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Selain itu, informasi manajemen juga bermanfaat untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional sendiri merupakan proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien.
dengan menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari proses transaksi, proses laporan, dan proses pemeriksaan. Bab 12, yaitu persediaan. Manajemen persediaan memiliki pengertian suatu kegiatan untuk menentukan jumlah dan komposisi persediaan, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksinya, penjualannya, serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif. Juga termasuk pengaturan dan pengawas atas pelaksanaan penggadaan bahan-bahan atas barang yang diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Fungsi manajemen persediaan diantaranya yaitu fungsi decoupling, fungsi economic load sizing, dan fungsi antisipasi. Sedangkan biaya dalam persediaan mencangkup pembiayaan penyimpanan, biaya pemesanan, penyiapan, dan biaya kehabisan. Manajemen persediaan ini memiliki banyak metode dalam upaya menentukan jumlah persediaan yang optimal. Salah satu metode yang paling biasa digunakan oleh manajer adalah model EOQ atau Economic Order Quality. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.